Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan kasih, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 3 Januari 2021, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Dari gelombang 102,3 FM Radio Rase, di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan saudara kita, sahabat kita, karib kerabat kita, dan tentu saja kedua orang tua kita yang masih hadir dalam kehidupan kita, yang mungkin saat ini ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menghadirkan sakit sebagai kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sahibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Untuk saudara kita, kerabat kita yang hari ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian yang harus dihadapi, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan kebaikan dari jalan yang insya Allah akan makin menghadirkan nilai kemuliaan. Senantiasa terbangun jiwa husnuzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap permasalahan yang hadir, sejatinya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan hikmah demi hikmah yang tentu saja pada gilirannya akan makin memberikan kekuatan, menjadi energi positif, bahkan menjadi spirit penyemangat untuk terus melangkah, menghadirkan kemuliaan dalam kehidupan sebagaimana yang menjadi harapan-harapan di dalam kehidupan. Terima kasih. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita, kemuliaan akhirat itu hanya untuk hamba yang bertakwa. Kemuliaan akhirat itu hanya untuk hamba yang bertakwa. Kita akan tadabburi ayat-ayat Allah di dalam surah Al-Hijr, surat yang ke-15 ya. Dari mulai ayat ke-45 insyaallah hingga ayat ke-50. Surah Al-Hijr, surat yang ke-15, dimulai pada ayat yang ke-45 ya, hingga ayat yang ke-50. Kita akan bacakan dulu ayatnya, dimulai pada ayat ke-45 hingga ayat ke-50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga yang dekat mata air yang mengalir. Udkhuluha bisalamin aminin. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Wa naja'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
Dengan kasih, inilah ayat-ayat yang insyaallah kita akan tadaburi dan senantiasa akan kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita agar kita senantiasa memiliki langkah hidup yang makin jelas, langkah hidup yang makin lurus, langkah hidup yang tentu akan menghadirkan kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Bila ada kemuliaan hidup yang abadi, maka tentu saja kemuliaan itu adalah kemuliaan yang Allah persiapkan nanti di akhirat. Sebagaimana halnya bila ada keadilan yang sejati, maka keadilan itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencari keadilan di dunia, kadangkala kita berhadapan dengan rasa kecewa. Kadangkala kita jadi gelisah hati. Sebab ternyata apa yang kita inginkan dari nilai-nilai keadilan di muka bumi tidak serta-merta bisa menjadi harapan dari apa yang senantiasa kita inginkan di dalam kehidupan. Kita berkeinginan untuk bisa menghadirkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan dan orang berjuang untuk berada pada nilai-nilai keadilan, namun ternyata sebagian di antara kita justru malah berlaku zalim, berlaku khianat, bahkan kemudian mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah, berpaling dari apa yang semestinya dibangun di dalam kehidupan dengan bersandar kepada nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan rasa demikian halnya juga bila ada kebahagiaan, ketenangan, bahkan rasa aman di dalam makna yang sesungguhnya, maka adanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak kebahagiaan dan inilah bagian dari ketenangan, dari rasa aman yang sesungguhnya. Yakni manakala manusia hidup di dalam ketaatan, hidup dalam ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikategorikan kemenangan dalam makna yang sesungguhnya adalah manakala dia tetap menjaga nilai ketaatan itu hingga ajal menjemputnya. Dan kesuksesan itulah yang kemudian diraihnya dengan apresiasi, dengan balasan, penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala ia dimasukkan ke dalam hamba-hamba yang bertakwa, berada di dalam surga dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Dengan rasa setiap perkara di dalam kehidupan di dunia tentu akan berbuah kemuliaan ataukah kehinaan di akhirat akan sangat bergantung pada apa yang dilakukan manusia di dunia. Manakala ia menjalankan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, Zat pengatur dan penggenggam segala perkara dalam kehidupan. Dia ikuti skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tertera di dalam Al-Quran, mengikuti garis hidup yang lurus, ittiba kepada apa yang dicontohkan di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu saja ia akan mendapatkan kemuliaan, ia akan mendapatkan kebahagiaan, bahkan inilah puncak dari kemenangan yang sesungguhnya. Sebaliknya pendengar rasa, manakala manusia hidup di dalam kepongahan, hidup dalam arogansi yang kemudian dimunculkan dengan pengingkaran, penentangan, bahkan penantangan terhadap aturan-aturan Allah, tidak berpijak hidup kepada Al-Quran, tidak mau mengindahkan apa yang diingatkan Allah di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulnya, maka tentu saja mereka hanya akan berhadapan dengan kehinaan, kerugian, bahkan kebinasaan. Oleh karena itu tentu saja ini juga menjadi pelajaran buat kita, bagaimana jalan hidup dan kehidupan kita harus betul-betul kita torehkan, bahkan harus kita buatkan karya-karya terbaik dari apa yang kita bangun di dunia yang syarat dengan investasi ibadah dan amal soleh. Agar perjalanan panjang yang nanti akan dilalui saat kembali berpulang kepada Allah tentu akan menghadirkan kemuliaan dan keberkahan serta kebahagiaan dalam makna yang sesungguhnya. Karya-karya kita di dunia dari investasi ibadah, karya amal soleh,
adalah bagian dari perjuangan hidup yang tentu di dalamnya akan kita temukan tantangan, hambatan dan rintangan, bahkan gangguan dan ancaman. Namun tentunya bagi mereka yang beriman kepada Allah dan mereka senantiasa tunduk patuh menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mudah dibuat gelisah hati, tidak akan resah manakala menemukan tantangan, hambatan dan gangguan seperti itu. Sebab mereka yakin bahwa buah kemanisan dari apa yang dia perjuangkan itu pada akhirnya akan mereka dapatkan tatkala mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita menunda waktu untuk melakukan kebajikan, karena untuk satu kebaikan yang kita bangun tentu saja nilai kebaikan itu akan sangat bermanfaat bagi perjalanan kita yang nanti akan kita lewati tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bentangan perjalanan waktu dari apa yang nanti kita lewati yang demikian panjang itu tentu saja harus kita persiapkan dari bekal ibadah dan amal soleh dari kehidupan dunia yang hanya sementara waktu saja, transit begitu ya, sangat singkat. Kita hanya singgah di dunia sementara waktu saja. Dan apa yang nanti akan kita lewati adalah bentangan perjalanan panjang. Oleh karena itu untuk waktu yang singkat ini jangan sampai menjadi kesia-siaan, jangan sampai menjadi kerugian. Jangan sampai kita dilenakan dengan waktu yang sementara waktu di dunia. Jangan sampai kita dininabobokan oleh perkara-perkara yang justru nanti hanya akan menjerumuskan kita kepada tepian jurang kehinaan dan kebinasaan. Dan terlebih lagi tentu saja kerugian. Oleh karena itu, hidupkanlah nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan ini tentu dengan bersandar kepada nilai-nilai keimanan. Sebab kalaupun toh kita bicara tentang kebaikan, kalau kebaikan itu sandarannya tidak kembali kepada nilai keimanan, maka tentu saja kebaikan itu tidak bisa disebut dengan amal saleh. Sebab amal saleh itu pijakannya kembali kepada keimanan. Orang bisa saja berbuat kebaikan dan orang memandang itu kebaikan. Namun kalau tidak bersandar kepada keimanan, maka tentu hal seperti itu tidak masuk kategori amal saleh. Sebab banyak juga mereka-mereka yang berusaha untuk menghadirkan nilai kebaikan, namun kemudian mereka tidak menyandarkannya kepada nilai keimanan. Maka tentu saja hal seperti itu menjadi sangat rugi. Kita selaku seorang muslim senantiasa kita terikat dan senantiasa kita akan dibimbing, bahkan diarahkan oleh Allah untuk menghadirkan hidup dan kehidupan kita pada pondasi hidup yang lurus. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi apapun yang kita lakukan, dari salat kita, dari agenda hidup dan kehidupan kita, bahkan ketika kita dimatikan oleh Allah, ini harus senantiasa bersandar kepada nilai ketaatan kepada Allah dalam makna yang sesungguhnya. Kalau kita baca ayat ke-45 hingga ayat ke-49 di surah Al-Hijr ini, tentu saja kita senantiasa diingatkan kembali akan bentuk apresiasi, untuk penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Sementara kalau kita baca di ayat yang ke-50 ini terkait dengan peringatan di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa azab yang pedih yang tentu saja disediakan, diperuntukkan bagi mereka-mereka yang mengingkari, bagi mereka yang mendustakan, bahkan bagi mereka yang mengabaikan ayat-ayat Allah, bagi mereka yang hidup tidak dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Kita akan terus berupaya tentu saja di dalam hidup dan kehidupan ini bagaimana menghadirkan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan itu sebagai fondasi kita. Barometernya tentu saja kembali kepada apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulnya. Inilah bimbingan terbaik dari bimbingan terindah sepanjang hayat
yang tentu saja akan senantiasa membawa dan mengantarkan kita pada kemuliaan hidup yang sungguhnya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Ini gambaran kenikmatan pendengar AC terkait dengan apa yang nanti akan Allah berikan kepada mereka yang hidup di dalam ketaatan. Kalau ayat-ayat sebelumnya digambarkan tentang siksa terkait dengan neraka jahanam yang tentu saja diperuntukkan bagi mereka-mereka yang sesat, bagi mereka-mereka yang enggan bertobat, bagi mereka-mereka yang cenderung berpaling, mendustakan, bahkan mengabaikan ayat-ayat Allah, bahkan menentang ayat-ayat Allah. Ya kan? Maka di dalam ayat ke-45 hingga ayat ke-49 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkaitan dengan balasan bagi hamba-hamba yang taat dan patuh kepada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, yakni mereka-mereka yang hidup di dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, hidup hanya berserah diri kepada Allah, maka mereka puncaknya akan berada di dalam surga dengan segala kenikmatannya. Mereka mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan ganjaran atau pahala di taman-taman yang keindahannya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dan bagaimana mereka menemukan kemuliaan dan kebahagiaan itu sebagai bagian dari langkah perjuangan hidup yang senantiasa disandarkan kepada upaya untuk hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dia perjuangkan, apapun yang dia jalankan, senantiasa kembali komitmen menjalankan ketaatan kepada Allah. Pantang bagi dirinya untuk berpaling, sehingga tidak ada di dalam lintasan pikiran sekalipun untuk berpaling dari aturan-aturan Allah. Tidak ada hasrat begitu ya, walaupun sejenak untuk mencoba-coba berpaling, apalagi sampai menentang, apalagi sampai menantang aturan-aturan Allah, sampai kemudian menantang siksa, menantang neraka. Wa na'udzubillah min dzalik. Sangat jauh tentu saja bagi mereka-mereka yang hidup dalam ketaatan. Karena ketika mereka dibacakan oleh Allah dengan ayat-ayat terkait dengan siksa, justru mereka akan menangis, ya kan? Mereka akan merinding, merasa ketakutan, khawatir. Kenapa? Karena memang bisa terbayangkan betapa mengerikannya apa yang nanti bakal terjadi. Namun tentu tidak berlaku hal itu bagi mereka-mereka yang ingkar. Ya, jadi dianggap enteng saja, betul kata orang Sunda, lempeng ya gitu kan. Dianggapnya keberadaan siksa itu ya seperti halnya di dunia. Bahkan kalau kita coba mau berlaku jujur dalam kehidupan dunia saja, ketika kita menemukan perkara yang tidak menyenangkan, katakanlah kita kena cipratan minyak goreng saja, ya istilahnya sudah demikian panas begitu ya, sampai kemudian melepuh begitu ya kulit kita, apalagi nanti dengan siksa akhirat. Yang ini semua tentu saja hanya diyakini oleh siapa? Oleh mereka yang kembali berlandaskan hidupnya kepada landasan tauhid, beriman kepada Allah. Dari nanti yakin mah ya mau bisa gitu kan. Bagaimanapun dijelaskan tentang siksa, bagaimanapun dijelaskan tentang akibat-akibat buruk tatkala mereka berlaku dusta, tatkala mereka berlaku zalim, berlaku aniaya, berkhianat gitu kan. Ya tetap mereka akan berpaling. Kenapa? Karena mata hati mereka sudah tertutup, pendengaran mereka juga sudah tidak lagi bisa mendengar kebenaran. Nah, tentu ini sangat rugi. Dan hanya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah yang tentu nanti akan mendapatkan limpahan surga dari perjuangan hidup yang sudah mereka lewati. Dan inilah bagian dari hadiah terindah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu inilah bagian dari kemuliaan akhirat yang hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Udhuluha bisalamin aminin. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Allah mempersilahkan mereka-mereka yang bertakwa
untuk segera masuki pintu surga. Bagaimana malaikat menyambut mereka dengan sambutan yang luar biasa ketika mereka datang secara berombongan dimasukkan ke dalam surga, sampai kemudian para malaikat juga mempersilahkan kepada mereka untuk memasuki pintu-pintu surga dari pintu-pintu yang mereka sukai, dari pintu-pintu yang mereka mau, dengan segala kehormatan, dengan salam kesejahteraan dan salam keselamatan. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, itu kan di ayat yang lain seperti itu. Salam sejahtera itu kan diperuntukkan bagi mereka-mereka yang bertakwa dan kemudian mereka akan berada di dalamnya dalam keadaan kekal. Sehingga mereka akan menemukan rasa aman. Terbebas dari segala bentuk ketakutan, terbebas dari segala bentuk kesedihan, kegundahan, bahkan tentu saja bencana dan malapetaka. Inilah buah terindah dari perjuangan hidup yang di dalamnya senantiasa tersandarkan kepada nilai-nilai ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udkhuluha bisalamin aminin. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Dengan rasa seaman-amannya manusia ada di dunia, kadangkala manusia menemukan hal yang tidak aman, yang tidak nyaman. Ada saja hal-hal yang kemudian menjadikannya diselimuti dengan kegelisahan. Tapi nanti bagi hamba yang bertakwa kepada Allah, tatkala mereka dimasukkan ke dalam surga, mereka mendapatkan keselamatan dan mereka juga mendapatkan kenyamanan serta rasa aman yang luar biasa. Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan rasa aman, maka pondasinya tentu saja kembali kepada keimanan. Dan ini yang sebetulnya juga diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita bisa baca di dalam surah Al-An'am. Surat Al-An'am itu surat ke-6. Di ayat ke-82 ya. Bagaimana Allah SWT mengisyaratkan bahwa nilai-nilai keimanan itulah yang nanti akan menghadirkan rasa aman. Akan menghadirkan petunjuk di sisi Allah SWT. Sehingga mereka tentu akan menemukan makna kemuliaan dalam arti yang sesungguhnya. Ini di ayat ke-82 ya di surah Al-An'am. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, begitu ya, dengan perbuatan mempersekutukan Allah dan perkara-perkara lain yang tidak selayaknya dipersekatkan dengan Allah, begitu kan? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi untuk bisa mendapatkan rasa aman dan nanti akan mereka rasakan dalam makna yang sungguhnya untuk kehidupan yang kekal dan abadi, maka awalilah langkah hidup dan kehidupan kita dengan senantiasa memegang teguh prinsip keimanan kepada Allah tatkala hidup di dunia. Dengan nilai-nilai keimanan yang kuat itulah mereka tentu akan dijamin oleh Allah dengan rasa aman dan mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Menghadapi situasi dan kondisi di mana orang cenderung berada pada kebatilan. Menghadapi situasi dan kondisi di mana ketika orang berbuat zalim, berbuat khianat, bahkan kemudian mempermainkan ayat-ayat Allah, dia tidak berubah, tetap berada dalam keimanannya dan tetap berada dalam petunjuk jalan hidup yang lurus. Kenapa? Karena dia tetap dibimbing dan diarahkan oleh Allah untuk senantiasa bersandar kepada nilai-nilai kebenaran tersebut. Jadi tentu ada bedanya begitu mereka-mereka yang hidup di dalam ketaatan dengan mereka-mereka yang hidup hanya diselimuti dengan kedurhakaan, dosa, bahkan kejahatan dan kemaksiatan. Bukan hanya kesejahteraan, bukan hanya rasa aman yang akan mereka dapatkan bagi orang bertakwa di akhirat nanti, tapi juga mereka akan dilenyapkan dari segala bentuk dendam. Mereka juga akan menjadi bagian dari kehidupan bersaudara yang kemudian mereka berkumpul di dalamnya dan mereka merasakan kesenangan yang luar biasa. Nah, ini yang diungkapkan di ayat ke-47-nya ya di surah Al-Hijr.
Wa naja'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Gambaran tentang kebahagiaan begitu ya, duduk begitu ya, kemudian melihat, memperhatikan sekelilingnya dari kenikmatan hidup yang mereka rasakan, buah dari ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-47 ini memberikan penjelasan terkait dengan kondisi kejiwaan dari mereka-mereka yang bertakwa ketika mereka berada dalam syurga. Bagaimana Allah menyatakan bahwa di dalam syurga kelak nanti akan dilenyapkan rasa dendam, rasa benci, dengki, iri, ya kan, yang ada ya, yang selalu muncul kadangkala dalam kehidupan dunia ini dan kemudian terpendam dalam hati mereka selama di dunia. Dengan demikian kemudian mereka tatkala di surga itu justru muncul rasa keinginan terus merasakan kehidupan bersaudara dan bersahabat satu dengan lainnya dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Kenapa? Karena ketakwaan mereka. Mereka duduk saling berhadapan di atas dipan-dipan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa kepadanya. Nah, inilah yang memang menjadi apresiasi begitu ya, menjadi bagian dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka-mereka yang hidupnya berada di dalam ketaatan, mereka yang hidupnya bersandar kepada ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka juga tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Jadi selain itu mereka juga tidak merasakan letih, begitu kan, tidak merasakan kelelahan maupun jenuh di dalamnya. Kalau kehidupan dunia ini kan bagaimanapun kita betah ada di dalam rumah kita, bagaimanapun nyamannya tempat tinggal kita dengan segala perlengkapan yang ada di dalamnya, ada kalanya sesekali waktu kita merasakan kejenuhan, ya kan, lelah sendiri begitu ya, apalagi nyorangan begitu ya, sendiri berada dalam rumah walaupun segala hal ada di dalamnya. Namun memang itulah bagian dari hal yang sifatnya fana ya, terbatas. Tapi nanti ketika berada dalam surga, maka semua hal terkait dengan kelelahan, keletihan maupun kejenuhan itu tidak akan ada. Karena mereka disingkirkan dari perasaan kelelahan, disingkirkan dari segala bentuk keletihan apalagi kejenuhan yang ada di dalamnya. Dan mereka tidak lagi perlu bersusah payah untuk melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, begitu kan. Sebagaimana dulu ketika mereka melakukannya di dunia. Sebab apa saja yang mereka butuhkan, apapun yang mereka inginkan sudah tersedia dalam surga. Dan lebih dari itu tentunya mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena mereka kekal di dalam surga dan mereka menikmati kenikmatan surga. Dan pasti tidak akan mungkin ada yang dikeluarkan dari surga, begitu kan? Karena tentu di dalamnya mereka menemukan kemuliaan, mereka menemukan ketenangan. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Jadi betapa mulianya, betapa bahagianya, dan tentu saja kegembiraan ini adalah bagian dari pancaran keimanan. Mereka akan kekal berada di dalamnya, jadi tidak akan dikeluarkan darinya. Artinya tidak akan dikeluarkan dari dalam surga kalau mereka kekal. Sehingga mereka betul-betul menikmati apa yang sudah mereka jalankan di sepanjang hidup dan kehidupan mereka dalam garis ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ngerasa setelahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan terkait dengan kedudukan, terkait dengan siksa yang Allah siapkan bagi orang yang kafir di neraka. Kemudian Allah juga menggambarkan tentang ganjaran yang Allah janjikan bagi orang-orang bertakwa di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang hidup dalam ketakwaan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampaikan itu kepada mereka yang beriman, termasuk kepada mereka-mereka yang ingkar, agar mereka yang beriman tambah keimanannya, mereka yang ingkar tentu bertobat untuk segera memperbaiki dirinya. Jadi betapa luar biasa keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan peluang kesempatan ketika manusia hidup di dunia, dari jatah usianya, peluang kesempatan untuk memperbaiki diri. Mereka yang sudah hidup dalam ketaatan dijaga terus ketaatan, ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah. Mereka yang pernah tergelincir berbuat dosa dan kejahatan, mereka diingatkan untuk segera bertobat dan segera melakukan perbaikan-perbaikan atas perbuatan dosa dan kejahatan yang sudah mereka kerjakan. Dan mereka akan mendapati Allah Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa dan kejahatan bahkan kemaksiatan yang dilakukan manusia, sepanjang dia masih hidup, dia masih punya peluang dan kesempatan untuk bertobat, maka tentu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ini kan sesungguhnya juga menjadi bagian yang harus menjadi motivasi dalam kehidupan kita untuk tidak pernah menunggu waktu, begitu ya, untuk sebuah kebaikan. Karena tentu ini akan memberikan kemanfaatan bagi perjalanan di akhirat yang kekal dan abadi. Hidupkanlah nilai-nilai kebaikan itu dengan senantiasa bersandar kepada nilai keimanan, karena memang tidak setiap kebaikan itu bisa disebut amal soleh, begitu kan. Karena amal saleh itu sandarnya kembali kepada keimanan, dan itulah yang nanti akan berbuah kemuliaan dengan diberikannya pahala, diberikannya apresiasi, penghargaan insyaallah dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi Allah berikan peluang itu kepada setiap hambanya. Bagi mereka yang sudah hidup dalam taat, Allah ingatkan terus untuk menjaga ketaatannya. Kenapa? Sebab bisa jadi manusia itu berubah, ya kan, tergelincir ketika godaan setan datang, ketika dia lupa untuk mengingat Allah, akhirnya yang awalnya hidup dalam ketaatan bisa berubah jadi manusia pendusta, manusia pendosa. Bahkan yang tadinya bicara tentang nilai-nilai yang bersandar kepada kebaikan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai yang di dalamnya tentu bermuara kepada ketaatan, bisa berubah kepada perkara-perkara yang justru dia sendiri melanggar apa yang dia ungkapkan dari apa yang dia ucapkan. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini ketergelinciran iman yang tentu saja harus senantiasa kita waspadai. Oleh karena itu ini kan yang senantiasa kita baca, ya, yang senantiasa tentu harus kita dawamkan doa agar kita betul-betul dikokohkan dalam keimanan dan kita tidak dicondongkan ke dalam kesesatan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Karena tidak ada musibah paling besar dalam kehidupan pendengar AC, melainkan tatkala manusia itu digelincirkan dari keimanan. Ketika manusia condong kembali kepada kesesatan, pada sebelumnya dia sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, padahal bahkan sebelumnya dia sangat taat dan patuh, bahkan dia senantiasa menggunakan waktu-waktunya untuk kebaikan. Tapi tadi godaan setan bisa saja menggelincirkan dirinya sehingga akhirnya dia berada di dalam kesesatan, berada di dalam kemaksiatan, dalam dosa yang terus bertumpuk, ya kan, ketika keimanan condong kepada kesesatan. Nah, ini yang tentu senantiasa harus kita perhatikan. Kita senantiasa berlindung diri kepada Allah, jangan sampai kita dicondongkan kepada kesesatan setelah Allah memberikan petunjuk. Sebab petunjuk hidup itu adalah perkara yang sangat mahal. Ya, keimanan itu tidak bisa diperjualbelikan. Nah, ini di antara doa yang bisa kita baca pendengar AC di dalam surah Ali Imran di ayat ke-8, kan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan
setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Jadi kalau kita hanya bersandar kepada potensi akal dan pikir saja, ya, manusia ini mudah tergelincir. Oleh karena itu, mereka-mereka yang mendalami ilmu dan kemudian mereka sandarkan ilmunya kembali kepada keimanan, maka pasti mereka akan bermunajat kepada Allah, bermohon dan bahkan berlindung diri kepada Allah dari segala bentuk ketersesatan hidup. Jangan sampai dicondongkan hati begitu ya kepada kesesatan setelah Allah memberikan petunjuk. Karena petunjuk ini adalah harga yang sangat mahal yang harus kita jaga, yang harus kita rawat dan kita pelihara. Namun tentu saja semua perkara terkait dengan keimanan, hak prerogatifnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang, berusaha untuk menjaga keimanan itu jangan sampai kemudian pudar, apalagi sampai kemudian termakan buayan setan, tipuan dan rayuannya karena ada keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, yang sifatnya sementara waktu. Namun kemudian orang kadangkala bisa menggadaikan bahkan menjual belikan keimanannya. Prinsip hidup yang tadinya teguh, istiqomah kepada jalan hidup yang lurus, tiba-tiba berubah melenceng, bahkan kemudian berkhianat, bahkan berlaku zolim, berlaku aniaya. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan ini adalah bagian dari musibatuddin, ya, musibah agama. Musibah paling besar dalam kehidupan. Karena ketika keimanan sudah tercerabut dari akarnya, dari jiwanya, maka tentu ini berarti bencana bagi dirinya. Hingga dia tidak memiliki pondasi yang kuat untuk bisa menjaga dirinya agar bisa terselamatkan dari siksa dan azab Allah SWT. Oleh karena itu azab Allah disediakan dengan azab yang sangat pedih bagi siapa? Bagi mereka yang membangkang. Bagi mereka yang tergelincir dan digelincirkan keimanannya karena hawa nafsunya. Karena mereka tidak hidup dalam ketaatan. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Dengan di ayat ke-50 di surah Al-Hijr ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan begitu ya, bahwa mereka-mereka yang hidup di dalam keingkaran, mereka yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, berpaling begitu kan, enggan bertobat, malah kemudian menentang, bahkan menantang aturan-aturan Allah, bahkan menantang siksa Allah begitu ya. Maka tentu bagi mereka hanya disediakan azab yang sangat pedih. Jadi kita tidak bisa main-main begitu ya dengan perkara seperti ini. Ya, hanya bagi mereka-mereka yang hidup di dalam ketundukan, mereka-mereka yang senantiasa meyakini kebenaran, mereka yang yakin akan hari perhitungan, dan kemudian mereka menjalankan roda kehidupan itu dalam ketaatan, ya tentu saja mereka akan senantiasa menjaga ritme hidup mereka di dalam garis ketaatan tersebut. Sehingga pantang bagi mereka untuk berpaling. Bahkan tidak ada hasrat, bahkan tidak ada lintasan dalam pikirannya untuk berpaling, ya, untuk berlaku dosa, untuk menentang, apalagi menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini melewati tadabbur ayat di surah Al-Hijr surat ke-15 dimulai pada ayat ke-45 hingga 50 ini makin menguatkan langkah hidup dalam kehidupan kita, bagaimana kita berjuang untuk meraih kenikmatan surga yang telah Allah janjikan. Dan yang kedua tentu saja kita senantiasa berlindung diri kepada Allah, bahkan berhindar diri dari segala bentuk penentangan, dari segala bentuk pengingkaran, dusta dan aniaya. Bagaimanapun itu adalah bagian dari langkah hidup yang nanti hanya akan menyeret kita kepada kehinaan dan kebinasaan. Kemuliaan yang sejati adalah tatkala kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang ridha dan diridhokan, bahkan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Ini yang kemudian bisa kita baca juga di ayat yang lain. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang,
pulang kembali ke hadirat Rabb Tuhanmu dengan ridha dan diridhokan, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Betapa nikmat, betapa luar biasa mereka yang hidup dalam ketaatan. Mereka dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah. Allah pun ridho tatkala mereka masuk ke dalamnya. Bahkan para malaikat pun menyambut mereka dengan salam keselamatan, salam kesejahteraan sebagai bentuk penghargaan atas apa yang mereka kerjakan. Semoga Allah SWT senantiasa mengokohkan keimanan kita dan senantiasa menghadirkan setiap ayat yang hadir dalam depan kita sebagai pelajaran dan sebagai peringatan berharga. Demikian apa yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.